Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Nur Hafidah dengan NIM 21402060. Sini saya akan menjelaskan dari beberapa materi kajian teks Arab dari materi materi ke-7 hingga materi ke-12. Yang pertama ada sebelum fasul sholat jamaah, bab sholat jamaah. Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, salat 5 waktu tersebut sendiri diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Perlu diketahui juga bahwa hukum salat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid adalah dilipatkan 27 derajat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya api neraka. Syarat-syarat sholat berjamaah. Yang pertama, adanya imam. Adapun imam sendiri yaitu harus mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat, mengetahui dalam membaca Al-Quran, memiliki pengalaman luas dalam wawasan agama, berakal sehat serta balik, berdiri pada posisi paling depan, dan usahakan seorang laki-laki tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Adapun syaratnya seorang makmum sendiri adalah makmum berniat mengikuti imam, mengetahui gerakan sholat, berada dalam satu tempat yang sama dengan imam, posisinya di belakang imam. Hendaklah sholat makmum dengan sholat imam, misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Yang ketiga ada sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Adapun contohnya makmum masbuk itu seperti pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam berdiri pada rakaat pertama. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, yaitu makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku. Maka dalam keadaan ini, makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Selanjutnya ada halangan sholat berjamaah. Yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah, adanya angin kencang yang sangat membahayakan, ada sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang keempat, ada sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Yang kelima, karena baru makan makanan yang berbau suka dihilangi seperti bawang, petai, ataupun jengkol. Tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah.
Tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqamah saja. Yang kedua, barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki terlebih dahulu, setelah itu baru perempuan di belakangnya laki-laki. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca sholat ada nyaring. Beberapa sholat yang dibaca nyaring itu seperti bacaan takbiratul ihram, takbir intihal, tasmi, dan salam. Adapun bacaan Al-Quran seperti Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitupun juga sholat Jumat seperti gerhana istisqa, idain, 2 hari raya, tarawih, dan witir. Bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Yang keempat ada makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang kelima, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Selanjutnya ada materi sebelum fasal sholatul idain atau bab sholat hari raya. Yang pertama, hukum sholat hari raya. Sholat hari raya adalah wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan karena selalu mengerjakannya dan menyuruh kaum perempuan keluar agar mengerjakannya. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anhu berkata, kami diperintahkan oleh Nabi untuk membawa keluar anak perempuan yang sudah balik dan anak perempuan yang masih perawan pada hari raya, puasa, dan haji. Yang kedua ada waktu sholat id, yaitu ketika matahari mulai meninggi. Maksudnya ketika matahari mulai tinggi dan waktu terlarang sudah dan waktu melaksanakan sholat sudah tiba. Yang ketiga ada pergi ke tanah lapang, yaitu bahwa lokasi pelaksanaan sholat itu adalah tanah yang lapang, bukan di dalam masjid, sebab Nabi mengerjakan sholat itu di tanah lapang dan sunnah ini dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, jadi sedikit lebih luas. Yang keempat ada perlukah dikumandangkan azan dan iqamah? Tidak perlu kita mengumandangkan azan maupun iqamah, bahwa tidak ada azan untuk sholat hari raya fitri ketika khotib belum datang dan tidak pula sesudahnya. Tiada pula iqamah, tiada pula seruan, tiada pula sesuatu apapun pada hari itu, tiada seruan azan dan tiada pula iqamah. Yang kelima, sifat sholat id. Sifat sholat id adalah terdiri atas 2 rakaat yang berisi dari 12 kali takbir untuk 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua sebelum membaca ayat. Yang keenam, surat yang dibaca pada sholat hari raya, yaitu seperti ucapan Sabihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Pada hari raya, Umar pergi ke tanah lapang lalu bertanya kepada Abu Waqid al-Laythi, pada hari raya seperti ini Nabi membaca surat apa? Yaitu yang pertama surat Khaf dan surat Ikhtarabat. Yang ketujuh ada khutbah setelah sholat, yaitu khutbah itu dilakukan sholat sebelum khutbah. Aku menghadiri sholat id karena Rasulullah mereka semuanya sholat sebelum khutbah. Yang kedelapan ada amalan. Beberapa amalan sunnah yang dianjurkan pada hari raya, yaitu mandi sekujur tubuh, menggunakan pakaian yang paling bagus, paling terbaik, menggunakan sebelum berangkat pada hari raya puasa, makan terlebih dahulu, menanggungkan sarapan pada hari Idul Adha hingga sarapan pagi dengan daging kurbannya. Selanjutnya melewati jalan lain, maksudnya melewati jalan yang berbeda antara pulang dan pergi. 9. Waktu takbir pada hari raya fitri semenjak keluar dari rumah sampai sholat. Usahakan kita membaca takbir itu saat berangkat ke masjid sampai sesudah pulang dari masjid, hingga terus menerus membaca takbir sampai selesai hingga pulang kembali ke rumah. Selanjutnya ada waktu takbir pada hari raya kurban dimulai sejak subuh hari Arafah hingga akhir hari-hari tasyrik. Sebelum fasal sholat khauf atau biasa disebut dengan sholat kondisi genting atau ketakutan.
Sholat khauf adalah sholat yang dikerjakan dalam keadaan genting, ketakutan, misalnya terjadi bencana atau bahkan perang. Dalam kondisi seperti ini, Islam tetap diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat 5 waktu. Adapun tata caranya, yang pertama sholat khauf ketika musuh sudah berada di arah kiblat. Maksudnya, apabila suatu pasukan ingin menjalankan sholat jamaah dan mereka tidak ingin jamaah terbagi menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil dalam rangka memperoleh keutamaan sholat berjamaah, maka hendaknya yang imam mengatur pasukannya menjadi 2 shaf dan bahkan 4 shaf atau lebih banyak lagi. Apabila imam sedang melaksanakan sujud, maka yang ikut bersujud bersama imam hanya shaf yang terdekat dengannya saja, yaitu kelompok pertama. Sujud pertama jika jamaah dibagi menjadi 2, apabila jamaah terbagi menjadi 4, yang ikut sujud bersama imam adalah 2 shaf yang terdekat, shaf pertama dan shaf kedua dan seterusnya. Sedangkan pasukan yang lain berdiri untuk menjaga kawan-kawannya dari serangan musuh yang mendekat secara tiba-tiba. Ketika imam telah selesai bangkit dari sujud bersama, mereka yang bersujud bersama imam pertama tadi, maka shaf lain menjalankan sujud sama hingga menyusul imam berdiri untuk melaksanakan rakaat salat yang kedua. Jadi bergilir. Selanjutnya ada sholat khauf ketika musuh tersebar di setiap arah kiblat. Yang pertama, jamaah sholat khauf dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama berdiri seraya siap siaga menjaga pasukan yang lain yang sedang sholat, sedangkan yang lain terus menjalankan sholat jamaah bersama sang imam. B. Imam menjalankan sholat 1 rakaat bersama kelompok yang kedua ini. Apabila imam bangkit untuk menunaikan sholat rakaat kedua, maka kelompok ini memisahkan diri dari imam dengan menyelesaikan sendiri rakaat yang kedua. Kemudian mereka pergi menggantikan kelompok yang pertama untuk siap-siap dan berjaga-jaga. Yang C, kelompok pertama datang dan bermakmum kepada imam. Maksudnya, imam memperpanjang berdirinya pada rakaat kedua agar kelompok ini bisa menyusulnya. Selanjutnya, imam melanjutkan sholat bersama kelompok ini untuk rakaat kedua, di mana pakai kelompok ini merupakan rakaat pertama. Oleh karena itu, imam tidak melakukan duduk tasyahud, sedangkan mereka justru bangkit untuk menyelesaikan rakaat kedua. Selanjutnya mereka menyusul imam, ia masih tetap dalam keadaan tasyahud menunggu mereka, sehingga mereka secara bersama-sama sholat seperti ini. Selanjutnya ada materi sebelum kitab zakat atau bab zakat. Zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya sama dengan mensucikan. Zakat bentuk sedekah kepada umat Islam. Zakat diperlukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak, di mana rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Meskipun zakat diwajibkan bagi umat Islam, tidak semua orang bisa berzakat. Hukum zakat di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa zakat adalah hal yang wajib bagi umat muslim yang mampu secara finansial. Menunaikan zakat dilakukan demi keselamatan dunia dan akhirat. Umat Islam mempercayai bahwa memberi zakat dapat mendapatkan pahala, sedangkan jika mengabaikan untuk memberi zakat akan mendapatkan dosa. Adapun dari ucapan zakat itu dalam surat Maryam ayat 31 yang berbunyi, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya, yang artinya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jenis-jenis zakat yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan 1 kali dalam setahun. Waktu pembayaran zakat fitrah itu dilaksanakan pada bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 1 sok atau 2,5 kg beras, kurma, sagu, dan bahkan boleh gandum. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta.
Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang dimiliki. Siapapun disimpan atau dikuasai dapat diambil manfaatnya sesuai dengan tersebut. Contohnya seperti rumah, mobil, tanah, hewan, ternak, emas, dan perak. Dengan berbagai ketentuan zakat mal itu tadi ada yang pertama, harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya adalah milik pribadi. Hartanya bisa dikembangkan dan bertambah. Harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nisabnya. Yang keempat, harta tersebut merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. Cara menghitung zakat mal. Seorang diwajibkan membayar zakat mal apabila pendapatan atau penghasilan sudah mencapai nisab. Nisab zakat adalah batasan kekayaan untuk seseorang harus membayar zakat mal atau tidak. Adapun nisab zakat seperti nisab zakat perak itu sebesar 200 dirham atau sekitar 959 gram. Nisab zakat emas sebesar 20 dinar atau sebesar 85 gram. Nisab zakat perdagangan sebesar 20 dinar atau setara 85 gram emas. Nisab zakat pertanian atau seperti 653 kg beras dan lainnya. Adapun harta-harta yang dizakati itu yang pertama ada emas dan perak. Ada logam mulia. Yang kedua ada binatang ternak, yaitu seperti sapi, kambing, kerbau, unta, dan ayam. Ketiga, hasil pertanian itu seperti tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis seperti umbi-umbian, sayuran, terus buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Harta perniagaan yang digunakan dalam jual beli seperti alat-alat perhiasan, pakaian, dan biasanya dilakukan bisa melalui perorangan atau perusahaan besar. Kekayaan laut dan hasil pertambangan, maksudnya di sini tuh benda yang berasal dari perut bumi dan bisa juga dizakatkan karena memiliki nilai ekonomis. Hasil-hasil dari perut bumi itu meliputi minyak bumi, bisa terus tembaga, timah, batu bara, dan kekayaan lainnya seperti mutiara dan ambar. Ada rikas yang selanjutnya, yaitu harta yang sudah terpendam lama sejak zaman dahulu, yaitu seperti harta karun. Tentunya tidak boleh ada pemiliknya, maka baru boleh dizakatkan. Selanjutnya sebelum faslu wa nisabu zakat atau nisabnya zakat emas. Zakat emas adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas emas dan perak yang dimiliki lebih dari kewajaran yang telah mencapai haul dan nisabnya. Emas wajib dizakati ketika telah dimiliki atau disimpan selama 1 tahun oleh pemiliknya dan telah mencapai nisab 85 gram emas. Syarat wajib zakat mal ada 2. Pertama, mencari nisab yaitu senilai 85 gram emas, dan kedua, genap haul, artinya harta sebesar 1 nisab itu telah disimpan selama setahun. Menurut kalender Hijrah, perlu diingatkan bahwa yang dijadikan batas nisab emas dan perak di atas adalah emas murni atau 24 karat dan perak murni. Sedangkan besaran zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. Yaitu ada pun cara penghitungannya seperti jika seluruh emas yang dimiliki tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali, yaitu besarnya emas yang dimiliki dikali harga emas saat zakat dikeluarkan dikali 2,5%. Yang kedua, jika emas yang dimiliki ada yang dipakai sehari-hari, yaitu caranya emas yang dimiliki dikurangi emas yang dipakai, lalu hasilnya dikalikan dengan harga emas saat zakat dikeluarkan, lalu dikali 2,5%. Sebelum kitabus siyam atau bab puasa. Puasa merupakan salah satu kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan sukarela yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari makanan, minuman, atau juga bisa keduanya
perilaku buruk dan satu hal yang memiliki potensi untuk membatalkan puasa tersebut selama masih dalam periode pelaksanaan puasa tersebut. Jenis puasa dalam agama Islam tuh ada dua. Pertama ada puasa wajib, yaitu puasa yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Apabila seorang umat muslim berhasil melaksanakan puasa jenis ini, maka akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila tidak melaksanakan maka mendapatkan dosa atau ganjaran. Adapun sholat wajib itu seperti puasa wajib Ramadan, terus disebabkan karena sebuah nazar, puasa denda atau kafarah, dan puasa qadhi atau muqadha. Selanjutnya ada puasa dengan hukum sunnah, yaitu puasa yang dikerjakan apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan juga tidak mendapatkan pahala maupun tidak mendapatkan dosa, seperti puasa Senin Kamis. Puasa sunnah 6 hari yang dilaksanakan pada bulan Syawal kecuali saat hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, puasa sunnah Arafah tanggal 9 Zulhijjah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, puasa tarwiyah yaitu 8 Zulhijjah. Yang keenam, puasa Daud atau sehari puasa besoknya tidak. Puasa ini dilaksanakan untuk meneladani puasa miliki Nabi Daud, jadi selang-seling. Puasa Tasu'a 9 Muharram, puasa Asyura 10 Muharram, puasa Yaumul Bid sekitar 13, 14, 15 tiap bulan ya. Terus sama puasa Nisfu Sya'ban dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban. Puasa Asyurul Huruf yang dilakukan pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Syarat wajib puasa: yang pertama ada beragama Islam dan menyembah Allah. Yang kedua sudah balik, cukup umur. 3 kondisi akalnya sehat dan waras. 4 keadaan rohani dan jasmani yang sehat. 5 bukan termasuk musafir yang sedang melakukan perjalanan panjang jauh. 6 dalam keadaan yang suci dari hadas besar. 7 memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa. Syarat sah puasa: yang pertama ada beragama Islam dan tidak murtad. Terus selanjutnya dapat membedakan mana yang baik dan buruk, biasa disebut dengan mumayyiz. Selanjutnya tidak dapat keadaan najis yang suci dari nifas dan haid khusus wanita. Memiliki pengetahuan mengenai waktu diterimanya puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa dalam agama Islam, yaitu yang pertama, makan, minum, atau memasukkan benda dengan sengaja ke dalam lubang atau rongga mulut. Kedua, melakukan kegiatan seksual. 3 menyengajakan muntah. 4 menyengajakan keluarnya air mani. Kelima, tiba-tiba haid dan nifas. 6 kehilangan akal, gila atau tiba-tiba pingsan. 7 keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain atau murtad. Yaitu yang membatalkan puasa itu seperti sesuatu hanya dilakukan dengan sengaja. Jadi seperti makan dengan sengaja itu adalah batal. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.